Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Merupakan satu sukacita pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Sebabnya kita percaya bahwa Tuhan hadir pagi hari ini. Coba kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita baca Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Multimedia bisa bantu baik. 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku. Ialah Allah. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Pagi hari ini kami mau tenang di hadirat-Mu. Kami tahu Engkau ada di tempat ini ya Bapa. Kami berdiri mengagumi kasih dan kebaikan-Mu. Dan kami percaya pagi hari ini ada nyanyian sorak-sorai, ada nyanyian kemenangan, ada nyanyian sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang baik. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan.
Mari kita angkat syukur kita. Oh, terima kasih. Kami naikkan syukur. Terima kasih. Oh, angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh Kau baik, untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu kerinduan kami Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertabung muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Katakan Bapakku pintar, Bapakku, yes my Lord. Oh Tuhan, aku Yesusku, bawaku untuk menyembah-Mu. Amin. Di balik tirai yang hanya Engkau dengan Tuhanmu, katakan. Bertabung muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Saya rindu Bapak Ibu saja katakan pujian ini. Bapakku rindu. Bapakku, dengar pujian umat-Mu Tuhan.
kalau mau katakan Tuhan Yesus sungguh baik, Dia ada di tempat ini, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau lebih lagi datang di hadirat Tuhan pagi hari ini. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, katakan temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Dengan iman katakan, oh, ku damba hadirmu, oh Yesus. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Mari sama-sama kita katakan, ajar kami Tuhan. Ajarku berdiam, ajarku, oh dekati hatimu. Amin. Oh Yesus, sana, oh di sana. Amin. Bersekutu dalam damai yang sejati. Dengan rindumu katakan, oh ku damba, oh Dia Yesus. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap amin akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Katakan hidupku, hanya bagimu Tuhan. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hati. Sekali lagi katakan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku
Sebab kasih Kristus nyata di tempat ini, amin. Beri tos kanan kirinya dulu dong. Engkau luar biasa, engkau ganteng, engkau cantik. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan kita. Sebab Dia memberikan damai sejahtera yang abadi bagi kita semua, ya amin. Hey! Mari umat Tuhan semua, come on. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Umatnya Sio, Sio, Sio Manise, ada semua disayang Tuhan. Amin. Sio, Sio, Sio Manise, ada semua dicinta Tuhan Yesus. Yang dicinta semuanya. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu, amin, yang melampaui segala pengetahuan. Serukan bersama. Sio, Sio, Sio Manise, ada semua disayang Tuhan. Amin. Sio, Sio, Sio Manise, ada semua dicinta Tuhan Yesus. Come on. Sebab kita dilayakkan Tuhan menjadi berharga, berdiri di depannya. Kita semua dicintai oleh Tuhan kita. Haleluya. Hey. Terima kasih Tuhan. Oh, Sio, Sio, Sio Manise, ada semua Engkau kesayangannya. Sio Manise, ada semua. Come on. Sio, Sio, Sio Manise, ada semua. Engkau disayang Tuhan, engkau berharga. Sio, Sio, Sio Manise, ada semua dicinta Tuhan Yesus. Ada semua dicinta Tuhan. Amin. Ada semua dicinta Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom warga kerajaan. To have a wonderful life, rahasianya lebih berbahagia memberi dari menerima. Dan kita melihat seorang tokoh di sini, seorang anak muda yang tidak mementingkan dirinya, dan dia dipilih oleh jemaat untuk menjadi deacon, diakon. Diakon itu apa? Pelayan. Semua orang mau jadi bos, semua orang mau jadi cukong. Tapi sedikit sekali yang mau jadi pelayan. Dan apa pelayanannya? Tidak kelihatan, tidak mengkilat, tidak moncer, yaitu mengurus janda-janda tua dalam pembagian, yaitu makanan mereka, kehidupan mereka. Dan itu dia lakukan. Itu pelayanan diakonia. Saudara, salah satu mereka adalah Philip. Ada 7 orang dipilih. Dari kurang lebih 10.000 orang ya, waktu itu jemaat dipilih cuma 7.
Jadi ini orang-orang istimewa. Dia punya honest report, punya nama baik di luar jemaat, penuh Roh Kudus, penuh hikmat, penuh dengan anugerah. Dan ketika terjadi aniaya hebat, Kisah Rasul 8 ayat yang pertama, maka Philip pergi ke Samaria. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, aku masih muda, aku belum menikah, dan sekarang ini mengalami aniaya karena mengikut Yesus. Dan di sana terjadi revival. Tuhan selalu memakai orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan banyak orang menyerahkan diri, termasuk yaitu tukang sihir di Samaria. Ya, apa yang terjadi, orang yang dianggap berpengaruh bertobat. Dan dia tanda orang rendah hati dan selfish. Dia tidak akui itu sebagai pelayanannya. Dia memanggil pemimpinnya, itu Petrus dan Yohanes. Dan melalui Petrus dan Yohanes, orang-orang di Samaria yang dulu menolak Yesus dibaptis dalam Roh Kudus. Setelah itu apa yang terjadi? Seorang malaikat dipakai oleh Tuhan dan Roh Kudus memerintahkan dia untuk meninggalkan Samaria yang di tengah-tengah revival itu. Untuk kemana, saudaraku? Disuruh pergi ke padang belantara, ya bahkan Gaza, saudaraku, ya. Maka saudaraku, dia seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau mau dipakai Tuhan, tidak bisa selfish, tidak bisa. Selfishness akan membuat orang jauh dari Tuhan, karena itu bukan sifat daripada Tuhan. We live by dying, we lead by serving. Kita memimpin dengan melayani, and we gain by giving. Kita mendapat keuntungan, yaitu dengan apa? Dengan memberi. Karena aneh ya, bertolak belakang dengan dunia ini. Malaikat Tuhan berkata, bangun, berangkat ke sebelah selatan menuju Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Dan ketika dia taat, dia bertemu dengan seorang Ethiopia. Dan dia adalah orang pertama yang dari keturunan Ham menjadi orang percaya. Dalam Kisah Rasul 9 selanjutnya, itu keturunan dari Yafet, yaitu Cornelius, menjadi orang percaya. Dan kita tahu bagaimana selesai dia melayani pejabat dari Ethiopia ini, dia diraihkan pergi ke Asdod. Asdod juga kota di daerah Gaza, saudaraku. Ya, apa yang terjadi? Kemudian kita baca Kisah Rasul pasal 21, ada reward daripada Tuhan buat orang yang selfless. Bagaimana dia sampai ke Kaisaria? Catatannya 25 tahun dia ada di sana sampai ketemu Rasul Paulus. Dan dia punya 4 orang putri yang hebat, anak darah, 4 virgin. Ya, 4 virgin, ada hidupnya suci, dan mereka semua bernubuat. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Kedekatannya, ketaatannya kepada Tuhan. Make yourself available. Hiduplah selfless, dan keluargamu akan diberkati. Anak-anakmu menjadi hamba-hamba Tuhan. 4 orang anak darah yang semuanya bernubuat. Jangan percaya mesti ada satu yang ngaco. 4-4-nya semua dipakai Tuhan. Karena Tuhan memberkati keluarga kalian, warga kerajaan Allah. In Jesus name, amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh
lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Karya salib-Mu Tuhan menebus kami. Darah-Mu Tuhan mensucikan, melayakkan kami Tuhan untuk masuk dalam kekekalan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku di dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Engkau pegang hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih
Amin. Amin. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Amin. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu, dan harapanku di dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman depanku di dalam tangan-Mu. Sungguh kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika kami ada di dalam tangan-Mu, hidup kami aman, sejahtera, sukacita. Itu sebabnya Tuhan, kami rindu akan tuntunan-Mu yang membawa kami di jalan-jalan kemenangan Tuhan, sehingga kami boleh mencapai masa depan yang sudah Tuhan sediakan, masa depan yang gilang gemilang, di mana Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan.
Berbicaralah sekarang kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran-Mu yang menuntun kami ke arah masa depan yang cerah itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hanya oleh karena anugerah-Mu semata-mata, kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bisa berbahagia sekarang tanpa kita rasakan atau kita alami. Kita sudah mulai memasuki di bulan Mei ini dengan sebuah tema Living Selflessly, ya, atau hidup tanpa mementingkan diri sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi maksudnya kita lebih mengutamakan apa yang Tuhan katakan atau yang Tuhan mau, yaitu hidup tanpa mementingkan diri sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 16 sebagai ayat emas kita berkata demikian. Beginilah kita mengenal kasih, Yesus Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk kita, jadi kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Dan sebagai ayat-ayat pokok renungan kita pada pagi hari ini, kita akan memperhatikan dari Yohanes pasal 13 ayat yang ke-31 sampai 38. Dan saya mengambil subtema Loving as Jesus Love. Ya. Jadi mengasihi sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Yohanes 13 ayat 31 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama ya, seperti aku, kata Tuhan Yesus, telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, krisis terbesar yang melanda dunia kita saat ini adalah bukan bom atom, bukan nuklir, bukan rudal, bukan AI yang akan mendominasi dan menggantikan sebagian besar pekerjaan-pekerjaan manusia dengan robot. Bukan itu.
Tapi krisis terbesar yang melanda dunia ini adalah hilangnya kasih yang sejati di antara orang-orang yang seharusnya saling mengasihi. Rasul Paulus pernah mengatakan kepada Timotius dalam suratnya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dikatakan lebih lanjut, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak, tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah dikatakan, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dunia sedang mengalami krisis kasih. Kita hidup di dunia yang mendorong untuk setiap orang hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga ungkapan-ungkapan lindungi dirimu, cari aman, utamakan dirimu lebih dulu. Bahkan seringkali banyak peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang mengungkapkan bahwa manusia sekarang lebih menghargai dan mengutamakan benda daripada manusia. Contoh yang sederhana banyak kita lihat di medsos begitu ya. Banyak orang-orang sekarang kehilangan kasih itu sehingga bisa berlaku kejam yang menurut kita rasanya nggak masuk di nalar kita. Bagaimana seorang ibu membunuh bayinya lalu dikirim lewat ojol itu ya. Terakhir ini kita membaca itu atau mungkin mendengar atau menonton di video seperti itu. Ada seorang ayah juga tega membanting anaknya yang masih balita itu sampai mati. Ada juga seorang suami membunuh istrinya dan sebagainya karena cemburu dan hal-hal yang lain. Betapa dunia sekarang krisis akan kasih. Bahkan dalam kehidupan kita pun bisa saja sudah mulai ada kasih yang terkikis. Pada waktu kita masih pacaran, ya kita nostalgia bukan nostalgia. Ketika kita masih berpacaran, oh rasanya dunia hanya milik berdua. Engkaulah kekasihku, pujaan hatiku, engkaulah satu-satunya yang ku rindukan kan ku cintai. Setiap aku mandi, gayung itu berbicara I love you. Setiap kali aku makan, terlihat di piring nasiku wajah si dia. Ketika jalan bersama digandeng, lalu misalnya kepalanya menatap mobilnya. Sayangku gak apa-apa ya, kepalamu gak apa-apa sayang. Dilus-lus kepalanya. Lalu kemudian mulai mungkin tangannya dipijet-pijet. Tapi setelah menikah, punya anak 1, punya anak 2, mau naik mobil mau ke gereja. Kepala istri terbentur pada mobilnya yang masih baru. Matamu di mana? Kan gitu kan? Terus yang dilus-lus bukan kepala istri. Yang dilus mobilnya. Nih gara-gara kepalamu lihat mobilnya lecet ini. Krisis kasih itu saudara. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian kita melihat di sini. Manusia memang sebenarnya hidup tidak hanya cukup dengan makanan dan tempat tinggal. Atau dalam teori ekonomi disebut kebutuhan primer dan sekunder. Atau sekarang ini di zaman yang semakin modern lebih tinggi lagi, kebutuhan yang lux. Ya, adanya seperti mobil mewah, handphone yang terus update, dan lain-lain. Nah selain kebutuhan primer dan sekunder ini, dengan ditambah kebutuhan yang lux tadi, manusia sebenarnya membutuhkan pengakuan. Manusia sebenarnya membutuhkan aktualisasi diri. Manusia sebenarnya membutuhkan penghargaan.
Dan jika boleh saya sebut, itu adalah kebutuhan akan kasih itu. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil untuk hidup berbeda. Hidup tanpa mementingkan diri sendiri. Living selflessly. Dan hidup yang tanpa mementingkan diri sendiri bukan sekedar memperhatikan diri sendiri, tapi hidup dengan fokus utama untuk orang-orang lain. Dan itulah yang Tuhan Yesus tunjukkan dalam seluruh hidupnya. Maka cara hidup tanpa mementingkan diri sendiri yang paling sempurna adalah dengan mengasihi sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Dan itulah yang kita temukan ketika kita memasuki momen yang begitu sakral seperti yang kita baca di Yohanes 13 ayat 31 sampai 38. Ya, saat Yesus menjelang penyalipannya, dia menyingkapkan inti yang terdalam dari hidup tanpa mementingkan diri sendiri. Nah, kalau Tuhan meminta kita mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita, maka kita perlu bercermin. Kasih Yesus itu kasih yang seperti apa? Sehingga kita akhirnya bisa meneladani, meniru seperti kasih Yesus yang sudah dicurahkan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah dikatakan sesudah, ya, ayat 31 dan 32, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Jadi kasih Yesus adalah kasih yang sebenarnya mahal, Bapak Ibu. Seperti yang dijelaskan kalau kita baca seluruh pasal 13 dari Injil Yohanes ini, maka perkataan Yesus ini mengacu pada kematiannya di kayu salib. Dan firman Tuhan tadi berkata, salib itu akhirnya memuliakan Yesus dan Bapaknya. Maka dikatakan sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jadi kasih Yesus adalah kasih yang mahal. Membutuhkan sebuah pengorbanan yang besar. Di atas kayu salib itulah di mana Allah ditinggikan dan dimuliakan. Didemonstrasikan kasih yang mahal, kasih yang membuktikan pengorbanannya yang besar di sana. Secara tuntas dia menyelesaikan karya keselamatannya bagi umat manusia yang berdosa. Sehingga setiap kita memiliki kesempatan untuk menikmati kasih karunia Allah, menikmati keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Nah, di sini dikatakan saat Yudas meninggalkan ruangan, ini untuk mengkhianati Yesus kalau kita baca pasal 13 secara lengkap. Yesus dengan kasihnya yang mahal itu, kasih yang penuh dengan pengorbanan itu, dia tidak merespon dengan panik dan marah. Meskipun dia sebenarnya kalau kita baca seluruh kisah Yudas Iskariot ini, Yesus berulang kali mengingatkan dia. Dengan kata lain, sebisa mungkin Yesus ingin merebut Yudas Iskariot jangan sampai dibinasakan oleh karena kuasa iblis yang merasuki dirinya. Berulang-ulang. Sampai terakhir Yesus berkata di perjamuan malam terakhir, orang yang bersama-sama memasukkan roti di cawan ini, dialah yang akan menjual aku. Itu adalah merupakan sebuah teguran yang keras menurut saya. Karena kalau kita nonton filmnya, yang mencelupkan itu roti di cawan itu cuma Yudas Iskariot. Tidak ada yang lain. Jadi orang sudah tahu, murid-murid Yesus yang lain sudah tahu, dan Yudas sendiri tahu bahwa dialah yang dimaksudkan. Tapi kekerasan hatinya membuat dia nggak bisa membuka kasih karunia Tuhan bagi dirinya. Dan akhirnya dia tetap bertekad, aku akan jual Yesus. Dan akhirnya Yesus berkata, oke, sekarang tiba titik yang terpenting.
Pergilah, lakukanlah apa yang harus kamu lakukan. Itu artinya kalau memang sudah keputusanmu bulat, sudah nggak bisa diubah lagi, ya silakan. Tuhan tidak akan menghalanginya, gitu ya. Toh Tuhan sudah banyak sekali memberikan kesempatan dan peringatan kepada Yudas Iskariot. Nah, menariknya adalah ketika Yudas meninggalkan itu, Yesus tidak kemudian marah, Yesus kemudian tidak merespon dengan panik, tapi dengan suatu pernyataan bahwa anak manusia segera dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini kasih yang ditunjukkan Yesus bukan datang dari kenyamanan, tapi dari penderitaan dan pengorbanan yang Dia tahu sedang menantinya di depan. Salib adalah titik puncak dari kasih Kristus. Di sanalah Dia dimuliakan, bukan dengan kekuatan, tapi karena kerelaannya untuk berkorban. Nah, tindakan pengorbanan diri yang tertinggi, ini yang saya sebut kasih Yesus adalah kasih yang mahal. Bapak Ibu, kita sudah menerima kasih Yesus yang mahal itu. Maka Tuhan berkata, kasihilah, hendaklah engkau saling mengasihi, sama seperti aku yang telah mengasihi kamu. Jadi kasih yang mahal yang sudah Allah curahkan di dalam Yesus Kristus di atas kayu salib melimpah dan ada di dalam diri kita, itu seharusnya gantian kita mengekspresikannya keluar di dalam hubungan kita satu sama yang lain. Kasih yang sejati selalu ada harga yang harus dibayar, menuntut pengorbanan, bukan kasih yang murahan. Di dalam keluarga kasih yang mahal artinya bersedia kehilangan ego kita, kehilangan kepentingan diri kita demi kesatuan di dalam sebuah rumah tangga. Apakah itu sudah menjadi gaya hidup kita? Saya seringkali tergoda ya kalau saya baru pulang kerja, capek, pengen segera mandi dan tiduran, istirahat. Istri saya berkata, antar aku yuk belanja yang. Rasanya saya ingin berontak, ini istriku nggak tahu diri ini. Maaf ya sayangku ya. Lagi capek-capeknya, keringat netes saja belum saya lap gitu ceritanya. Oh sudah minta diantar. Tapi sebelum saya bantah, sebenarnya saya pengen bantah itu. Kamu nggak tahu diri itu loh. Suamimu lagi capek-capek mau ambilkan minum segelas air putih kah? Apa dipijet-pijet, ya, itu lebih baik. Tapi bukan itu yang dilakukan, malah minta. Saya hampir marah sudah. Tapi kemudian Tuhan ingatkan, istrimu belum meminta seperti yang sudah aku lakukan kepadamu. Nah, apakah dia minta supaya kamu mengalami sesuatu yang berat, kamu disalibkan seperti aku pernah disalibkan? Akhirnya saya nggak jadi marah, cool down. Akhirnya saya berkata, siap, gitu ya. Wis masih pakai sepatu, belum ganti. Oke, yuk langsung berangkat. Ambil helm satu lagi, berangkat belanja. Nah, saudara, kita memang belajar rasanya ego kita jadi tertantang ya. Kita merasa ada kepentingan diri yang rasanya belum terpenuhi, sudah harus mementingkan kepentingan orang lain. Dan disitulah arti daripada kasih yang mahal itu. Ya, di dalam pelayanan juga begitu. Kasih yang mahal artinya kita tetap bersedia melayani meskipun mungkin kita tidak dihargai. Seringkali kita diabaikan. Orang lain mungkin begitu pelayanan, wah disanjung tinggi, dimuat di medsos, dimuat di Facebook, di mana, wah hebat hamba Tuhan itu. Urapannya terasa sekali, nggak tahu terasanya sampai sejauh mana. Urapannya luar biasa, aku diberkati, mujizat terjadi dan sebagainya. Tapi ada juga mungkin merasa aku diabaikan. Ucapan terima kasih aja lupa untuk disampaikan. Nah, saudara-saudara sekalian, kasih yang mahal kita tetap bersedia membayar meskipun tidak dihargai. Pernah ada seorang ibu, setiap hari dia bekerja 3 double ya, sebagai tukang cuci di rumah tangga, juga tukang cuci piring di sebuah rumah makan,
terus dia lakukan lagi setrika gitu ya, bagi tetangga-tetangga yang membutuhkan bantuannya. 3 pekerjaan setiap hari dikerjakan dengan tekun, dengan senang, dengan sukacita. Suatu saat anaknya datang, "Mama, kenapa mama tidak sama seperti mama-mama yang lain? Mereka bisa santai, mereka bisa jalan-jalan, sementara mama terus bekerja dan bekerja." Lalu mamanya berkata begini, "Karena aku mencintaimu lebih daripada kenyamananku sendiri. Aku rela membanting tulang, memeras keringat, supaya engkau menjadi anak yang baik, anak yang bertumbuh, bisa menikmati pendidikan yang setinggi mungkin, dan seterusnya." Kasih Yesus seperti itu, saudara. Mengasihi bukan dengan kata-kata, tapi dengan pengorbanan yang mahal. Kasih sejati selalu ada harga yang harus dibayar. Baik itu berkaitan dengan waktu, baik itu berkaitan dengan tenaga, bahkan kenyamanan pribadi kita. Korbankan juga waktu istirahat kita. Yang kedua, kasih Yesus adalah kasih yang penuh perhatian. Di sini dikatakan, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku menyatakan sekarang kepada kamu." Kita melihat, saudara, perhatian Yesus yang luar biasa. Menyapa murid-muridnya dengan penuh kelembutan. Perhatikan kalimat yang dia pakai, "Hai anak-anakku." Di dalam konteks budaya Yahudi saat itu, sapaan Yesus ini sangat jarang dipakai. Jadi Tuhan Yesus ini mau menyatakan dengan sapaannya itu hubungan yang sangat pribadi, hubungan yang sangat intim, yang penuh kasih. Dia tahu persis bahwa murid-muridnya akan mengalami masa sulit setelah kepergiannya, dan dia memperhatikan perasaan mereka, mempersiapkan mereka secara rohani dan emosional. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih yang sejati tidak egois, tapi penuh perhatian terhadap kebutuhan orang lain, baik secara emosional, fisik maupun rohani. Nah, ini bisa kita terapkan. Kasih Yesus yang penuh dengan perhatian sudah dilimpahkan di dalam hidup kita. Bagaimana kita kemudian mengekspresikannya keluar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh curhatnya ya, sebelum kita menasehati. Saya sebagai seorang pengajar seringkali kurang sabar, Bapak Ibu. Kalau ada mahasiswa bertanya, sebenarnya pertanyaannya cuma A, tapi dia kasih pendahuluan dulu, dari mulai K, terus maju terus D, C, B, baru A. Saya rasanya gregetan. To the point, langsung pada sasaran. Saya senangnya begitu ya. Kenapa kamu muter-muter, saya jadi pusing itu. Ayo langsung to the point. Cuma saya mau menyadari ya, orang itu kan berbeda-beda. Saya memang orangnya senang to the point. Orang ngomong tuh langsung ceplas gitu. Istri saya juga kadang kalau ngomong muter dulu, pakai pendahuluan gitu ya. Saya kadang-kadang nggak sabar. Wis toh, intinya kamu mau ngomong apa? Gitu ya. Nah inilah saudara, saya diajar oleh firman Tuhan ini, kasih Yesus adalah kasih yang penuh perhatian. Termasuk ketika ada orang mau curhat kepada kita, perhatikan sampai selesai. Biarkan dia ngomong. Itu rasanya senang saudara, ketika curahan hatinya kita terima dengan tangan terbuka, dengan mendengarkan sepenuhnya. Oh, merasa saudara, dia diperhatikan oleh kita, dikasihi oleh kita. Dan separuh masalahnya itu sudah terselesaikan. Belum kita ngasih solusi, begitu dia sudah mengungkapkan, lega rasanya. Separuh sudah selesai. Nah jadi kita belajar ya, kasih mendengarkan dengan sungguh-sungguh supaya curahan hati orang lain, curahan hati orang lain sebelum menasehati. Pekalah terhadap beban hidup orang lain. Hibur yang lemah, bukan hanya memotivasi yang kuat. Ya, pernah saya membaca sebuah kisah nyata. Ratu Elizabeth yang dari Inggris itu. Suatu saat dia berkunjung kepada seorang sahabatnya yang suaminya meninggal.
Ketika dia datang Bapak Ibu, dia tidak khotbah, dia tidak pidato, dia tidak menyampaikan kata-kata, ya Tuhan lebih sayang sama suamimu. Ini sebenarnya melukai loh saudara. Bagi saya kalau saya renungkan, omongan seperti ini apa tepat ya? Kalau ngomong Tuhan lebih sayang, berarti kita yang ditinggal tidak disayang dong. Ya kan? Nanti Tuhan sayang ke dia, jadi dia yang diambil. Nah saya rupanya nggak disayang sama Tuhan, makanya ditinggal di dunia ngalami segala macam penderitaan. Ratu Elizabeth, saya belajar dari beliau ini. Dia datang kepada sahabatnya ini, dia tidak mengucapkan satu kata pun. Tapi dia peluk sahabatnya dan menangis bersama. Wah luar biasa saudara. Akhirnya ketika ibu ini bersaksi, dia ngomong, dari semua pelayat yang datang, aku paling berkesan dengan Elizabeth, Ratu Elizabeth. Beliau tidak ngomong apa-apa, tapi dia merangkul dan menangis bersama. Sehingga saya merasa aku tidak sendirian menghadapi masalah ini. Perhatian saudara. Jadi oleh karena itu kita bisa melihat kasih yang sejati adalah kasih yang penuh dengan perhatian. Kadang bukan soal melakukan sesuatu yang besar bagi orang yang kita kasih. Cukup kita hadir dan peduli dengan nyata. Itu saya praktekkan sudah. Kadang-kadang ketika saya berkunjung kepada orang yang sedang berduka, saya nggak ngomong apa-apa. Kalau laki-laki saya peluk aja gitu ya. Sambil saya tepuk bahunya. Saya ngomong apa-apa. Saya belajar dari Ratu Elizabeth ini. Yang akhirnya menimbulkan kesan yang mendalam bagi sahabatnya ini. Begitulah kasih yang penuh dengan perhatian. Yang ketiga, kasih Yesus adalah kasih yang diperintahkan. Ini mungkin agak sedikit nyeleneh judulnya ya. Dikatakan kan begini ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan Yesus pergi ke kayu salib, dia bukan saja sedang menyatakan kasihnya yang terbesar untuk umat manusia yang berdosa, tapi juga sekaligus mentaati perintah Bapa. Ya, ini kita bisa baca banyak ayatnya ya. Jadi Tuhan Yesus di sini memerintahkan juga murid-muridnya untuk saling mengasihi sama seperti dia telah mengasihi pada muridnya, dan di dalam dia mengasihi para muridnya tadi itu karena dia juga mentaati perintah Bapa. Dan perintah Bapa ini disebut tadi perintah yang baru. Apa maksudnya baru di situ? Artinya bukan konsep kasih yang belum pernah diajarkan sebelumnya, karena kalau kita baca dalam Perjanjian Lama kasih itu sudah ditekankan ya, kasihlah Tuhan Allahmu, bla 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 bla, dan kemudian kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu diungkap berulang-ulang di Imamat, di Keluaran dan sebagainya. Kemudian Tuhan Yesus juga pernah ngutip itu di Injil Matius. Tapi di bagian ini di Injil Yohanes pasal 13 ini, Yesus mengatakan ini adalah perintah yang baru. Kenapa? Karena standarnya diperbarui Bapak Ibu. Kalau tadi kita perhatikan ayatnya, di Perjanjian Lama kita disuruh mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Artinya kita mengasihi sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Dan itu yang menyebabkan seringkali kita mengalami krisis kasih. Karena kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kalau kita terus-menerus disakiti, apakah kita bisa tetap mengasihi dia? Ketika kita terus-menerus dilukai, apakah kita tetap bisa mengasihi dia? Tapi perintah yang baru dengan jelas dikatakan, aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku, kata Tuhan Yesus, telah mengasihi kamu. Standarnya beda saudara. Jadi seperti Yesus, Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Berarti artinya sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita harus mengalami kasih Yesus lebih dulu. Dan dengan kasih Yesus yang tercurah dan tinggal di dalam hidup kita, kita dimampukan untuk mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi orang kita. Jadi saudara, dasarnya adalah kasih Yesus
yang sudah tinggal dalam diri kita. Itu yang memungkinkan kita bisa ngampuni orang betapapun dia sudah membuat kita sakit. Sakitnya itu di sini, di kantong. Kita tetap bisa mengampuni, bukan karena kita hebat, bukan karena kekuatan kita hebat, tapi karena kasih Yesus yang tercurah di dalam diri kita. Itulah yang memberikan kemampuan untuk mengasihi orang lain tanpa batas. Kasih Yesus adalah kasih yang diperintahkan. Jadi kita melihat standarnya adalah sama seperti Yesus telah mengasihi kamu. Jadi artinya alami. Pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mengalami kasih Yesus. Karena hanya orang-orang yang pernah atau yang sudah mengalami kasih Yesus, dia bisa mengasihi Yesus, mengasihi sesama juga dengan sama seperti Yesus mengasihi. Jadi kasih ini bukan berdasarkan perasaan, tapi sebagai ketaatan selaku warga kerajaan Allah. Kita dipanggil mengasihi sebagai bentuk ketaatan, bukan karena orang itu layak untuk kita kasihi. Kasih sejati bukan hanya kepada yang menyenangkan, tetapi juga kepada orang-orang yang sulit. Karena ini bukan pilihan, ini adalah perintah. Dalam gereja, kasih menjadi dasar kesatuan antar anggota jemaat. Dalam menghadapi konflik, kasih menjadi langkah awal terjadinya rekonsiliasi. Mengasihi bukan soal nyaman atau cocok dengan selera kita, tapi soal ketaatan kepada Kristus yang tetap memilih mengasihi walau dikecewakan, walaupun tersinggung, walaupun tidak menerima perlakuan yang adil. Kasih Yesus adalah kasih yang diperintahkan. Ada seorang suami pernah ngomong begini, saya sudah tidak mencintai istri saya lagi. Kami akan bercerai. Dia lupa, saudara, bahwa janji pernikahan bukanlah selama kita masih bisa saling mengasihi. Ingat, kita yang sudah menikah janjinya apa? Kita baik dalam suka dan duka, sehat dan sakit, jaya ataupun tidak jaya, kita tetap mengasihi sampai maut memisahkan kita. Tapi jangan kemudian ya udah, karena saya sudah bosan dengan istri saya atau saya sudah bosan suami saya kasih racun tikus saja supaya mati. Jadi kan bebas bisa nikah lagi gitu ya. Nah, kata maut itu artinya cinta itu terus berlangsung, bukan karena orang itu memang layak dicintai atau enggak, tapi ketika kita mengambil sebuah komitmen itu sebuah covenant. Pernikahan itu adalah sebuah perjanjian dengan Allah juga. Ada segitiga berarti ya Allah, suami dan istri. Dan covenant ini terikat terus sampai maut memisahkan kita sekali nikah ya sudah sampai seumur hidup kita. Ya, mungkin ada suami yang ngomong protes, tapi saya tidak memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Kemarahan, kepahitan selama bertahun-tahun telah menguras perasaan cinta yang pernah saya miliki. Waduh, itu ya. Tetapi kurangnya perasaan cinta ini tidak pernah bisa menjadi alasan bagi kita untuk mengabaikan tindakan cinta. Love in action tadi kata Pak Arifin. Saya yakin Bapak Ibu, jika Yesus mengikuti perasaannya, dia tidak akan pernah pergi ke kayu salib. Kasihnya yang mahal dan penuh perhatian, tapi itu juga didasarkan pada ketaatan kepada perintah Bapaknya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kasih Yesus menjadi inspirasi bagi kita untuk mengasihi orang lain dengan kasih yang memang diperintahkan oleh Allah Bapa. Yang keempat, kasih Yesus adalah kasih yang menyolok. Ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di sini berarti Tuhan Yesus sedang menegaskan kepada kita bahwa kasih adalah identitas murid-murid Kristus. Jadi kalau saudara dan saya mengaku sebagai murid-murid Kristus, sebagai warga kerajaan Allah, maka kasih ini harus menjadi identitas kita yang nyata. Dikatakan dunia akan tahu. Dunia tidak menebak-nebak bahwa kita murid Yesus.
Bukan juga karena doktrin yang kita kuasai atau aktivitas rohani yang kita lakukan. Tapi karena kasih yang nyata, yang bergerak dalam seluruh sendi-sendi hidup kita. Apapun yang kita kerjakan. Kasih itu memang berasal dari hati. Tapi terlihat dalam tindakan lahiriah. Inilah kasih yang menyolok di dunia yang egois. Kata semua orang akan tahu, menandakan kasih itu terlihat jelas, tidak tersembunyi, dan bahkan berbeda dari norma dunia. Kasih Kristus dalam kita harus terlihat di dalam cara kita berbicara, lembut dan membangun, baik itu tetangga kita, di tempat kerja kita, maupun dalam pergaulan sosial kita. Kasih Kristus dalam kita harus terlihat di dalam cara kita memperlakukan orang yang berbeda pendapat. Kita tidak memusuhinya, kemudian kita memblacklist orang itu karena pendapatnya berbeda dengan kita. Kasih yang menyolok berarti ada kepedulian kepada mereka yang terpinggirkan tanpa pamrih. Dalam dunia yang penuh dengan keegoisan, kasih Kristus menjadi tanda yang mencolok dan mengundang orang untuk mengenal Dia. Ingat Bapak Ibu, kerajaan Allah tersebar, meluas. Bukan pertama-tama karena khotbah yang hebat atau mujizat yang terjadi, tapi karena kasih yang terlihat nyata di tengah-tengah mereka. Gereja adalah keluarga besar kerajaan Allah. Lalu kita bersama-sama memancarkan kasih Allah yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Kalau kita lihat Tuhan Yesus, saudara, itu kalau saya lihat perhatikan murid-murid yang dipilih, mereka tuh punya latar belakang yang jauh berbeda dari 12 orang itu. Misalnya contoh, saya ngasih contoh dua saja, dua muridnya. Yang ketika dia memilih, dikatakan memilih Simon orang Zelot. Zelot itu adalah kelompok politik radikal yang menggunakan intrik, kekerasan, kekuatan, penipuan untuk mencapai tujuan membebaskan negaranya dari kuasa penjajahan. Mereka menolak membayar pajak, mereka menyerang, membunuh pejabat-pejabat pemerintah, terutama para pemungut pajak yang mereka benci. Tapi juga Yesus memilih Matius. Matius ini jelas dikatakan dia si pemungut cukai. Pemungut cukai itu berarti telah menjual diri mereka bagi pemerintahan penjajah. Mereka memeras uang orang Yahudi untuk memenuhi kantong mereka sendiri. Kira-kira bisa akur enggak? Ini baru dua ini saya sebut contoh. Tapi Yesus luar biasa ya. Yesus menunjukkan kasihnya tadi yang begitu menyolok sehingga akhirnya ambisi-ambisi pribadi di antara kedua orang murid ini sebagai contohnya itu bisa dipadamkan dan mereka akhirnya memberikan hidup mereka untuk memasuki destiny sesuai yang Tuhan tentukan bagi mereka. Saudara, sedihnya gereja saat ini, gereja Tuhan di saat ini lebih dikenal karena perselisihan dan perpecahannya, karena masalah-masalah yang ditimbulkan ya. Kita bisa lihat itu di TikTok, kita bisa melihat itu di YouTube. Satu orang menyerang hamba Tuhan yang lain, orang hamba Tuhan yang lain dikatakan setan, dikatakan iblis. Mengerikan saudara. Bagaimana kita bisa menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah dunia yang sedang egois, kita semakin egois juga. Apa bedanya terus orang Kristen dengan mereka? Nah saudara-saudara sekalian, kasih Yesus adalah kasih yang menyolok. Kasih ini menjadi identitas kita sebagai murid-murid Yesus. Kasih itu menjadi identitas bagi kita sebagai warga kerajaan Allah. Yang kelima terakhir, kasih Yesus adalah kasih yang berkomitmen. Dikatakan di situ berkaitan dengan percakapan dengan Tuhan Yesus dan Petrus ini, Tuhan mengatakan bahwa engkau akan mengikut aku kemudian. Tadi ya saya penggal aja ayat 36 sampai 38. Tapi kemudian di bagian terakhir, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah,
Petrus dengan semangat yang besar menyatakan kesetiaannya yang total. Aku akan menyerahkan nyawaku bagi engkau. Hebat saudara ya. Tapi Yesus tidak tertipu oleh semangat sesaat. Kadang-kadang orang itu punya semangat yang menggebu-gebu. Aku mau melayani Tuhan. Ayo berikan aku pekerjaan pelayanan apa saja saya mau lakukan. Tapi ini semangatnya semangat Sprite. Tahu Sprite saudara? Kalau kita buka botolnya, semangat Sprite. Yesus tidak tertipu dengan semangat yang sesaat itu. Dia tahu Petrus akan gagal mengikut Yesus. Tapi kemudian justru Tuhan Yesus menariknya adalah berkata begini, engkau akan mengikut aku kemudian. Itu artinya setelah kegagalan, Tuhan memberi kesempatan berikutnya, kesempatan kedua kepada Petrus untuk mengikut Yesus. Dengan kata lain, kasih yang berkomitmen itu kasih yang tidak membuang karena kegagalan orang yang mengasihi itu. Ya, Yesus tidak membuang Petrus karena kegagalannya, tapi Yesus justru menunjukkan kasih itu dengan memulihkan dan akhirnya memakai Petrus setelah kebangkitannya. Kita melihat misalnya peristiwa Pentakosta, Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ya. Ini menunjukkan bahwa kasih Yesus bukan tergantung pada performa, tetapi berlandaskan komitmen kepada orang yang dikasihi. Yesus mengasihi murid-muridnya sampai terakhir, sepenuhnya. Dia tidak berubah kasihnya itu. Jadi saudara, mari kita belajar. Mungkin di antara kita itu ketika kita mengasihi orang yang kita kasihi, begitu rupa dia melakukan sebuah kegagalan yang membuat kita kecewa, yang membuat kita jengkel, membuat kita marah, yang membuat kita menjadi benci. Tapi belajarlah dari Yesus. Ingat, kasih Yesus sudah tercurah dalam diri kita. Kita sudah menerima kasih Yesus itu ketika dia menyalibkan dirinya di atas kayu salib dan berkata, tetelestai, sudah selesai. Kasihnya sudah secara tuntas dinyatakan di atas kayu salib. Seharusnya kitalah yang harus naik di atas kayu salib itu. Tapi Yesus menggantikan kita. Sehingga Bapa harus memalingkan wajahnya dan Yesus harus berseru di dalam kesengsaraan dan penderitaan terbesar adalah ketika dia bukan saja ditinggalkan oleh murid-muridnya yang melarikan diri, tapi ditinggalkan oleh Bapanya yang pernah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi saat itu katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada kepedihan, ada keterpisahan yang sangat menyakitkan bagi Yesus. Ketika dia harus mengambil posisi saudara dan saya di atas kayu salib. Kasihnya sudah diberikan kepada kita. Dan dia tetap akan mengasihi kita apapun yang terjadi. Bisa saja dalam pengiringan kita gagal, kita babak belur, kita jatuh bangun. Yesus tidak pernah membuang saudara dan saya. Dia mengasihi dengan kasih yang berkomitmen. Nah saudara-saudara sekalian, kasih sejati bukan hanya saat semuanya berjalan baik, tapi juga saat yang dikasihi mengecewakan kita. Dalam pernikahan, dalam persahabatan, di dalam pelayanan, komitmen kasih itu diuji saat konflik muncul, bukan pada saat suasana berjalan dengan lancar. Seperti Yesus tetap mengasihi Petrus setelah kegagalannya, kita pun dipanggil untuk mengasihi dengan kesetiaan. Bukan sekedar emosi sesaat, tapi mendukung orang yang gagal. Ada seorang istri yang begitu tekun, dia melayani suaminya yang berada di atas kursi roda. Selama 20 tahun dia melayani suaminya itu. Ketika ada orang bertanya, kenapa ibu gak tinggalkan dia saja? Ibu apa enggak capek, enggak lelah 20 tahun setiap hari melayani sang suami yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, yang bahkan tidak bisa membalas kasih ibu. Lalu ibu ini berkata, saya tidak akan pernah berhenti mencintai suamiku hanya karena dia tidak bisa membalas kasih saya. Saudara,
Kasih seperti Yesus adalah kasih yang bertahan, berkomitmen, menolak menyerah. Bahkan saat orang-orang yang kita kasihi gagal. Kasih berarti berkomitmen bagi kebaikan tertinggi orang lain. Kebaikan tertinggi bagi semua orang adalah supaya mereka menjadi lebih seperti Yesus. Bertumbuh dalam kekudusan dan hidup untuk memuliakan Dia. Komitmen bagi kebaikan tertinggi orang lain itu adalah perkat yang bisa menyatukan hubungan kita satu sama lain. Oke, kita akan lihat secara singkat apa itu loving as Jesus love. Kasih yang mahal, rela berkorban. Kasih yang penuh perhatian, peduli pada hati orang lain. Kasih yang diperintahkan, bukan opsi tapi panggilan. Kasih yang menyolok, terlihat oleh dunia. Kasih yang berkomitmen, setia meski dikhianati. Kalau kita satukan 5 hal ini, maka kita mendapatkan definisi kasih yang alkitabiah. Yaitu kasih adalah komitmen yang rela berkorban dan peduli yang dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus menunjukkan dirinya dalam mencari kebaikan tertinggi dari orang-orang yang dikasihinya. Amin. Kita akan renungkan sejenak, masuk dalam sebuah saat teduh. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Ku mau seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa baharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Bila hidupku di tangan-Mu, bertugas turut kehendak-Mu.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami mengakui bahwa seringkali kasih kami terbatas. Bahkan memang selalu terbatas. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk bisa mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Kuatkan dan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama dengan kasih yang penuh pengorbanan, kasih yang tidak memilih, dan kasih yang senantiasa mengalir dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Pak Suhari untuk firman Tuhan yang begitu menguatkan setiap kami. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Adakah Bapak, Ibu, Saudara yang belum menerima anggur dan roti? Bisa angkat tangan supaya dapat dilayani asyar. Sudah semua? Perjamuan kudus hanya untuk yang sudah dibaptis, yang belum mohon untuk tidak ambil bagian dulu. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti di atas kepala kita. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Untuk kasih Kristus yang begitu mahal. Untuk kita boleh menjadi anak-anak kerajaan, putra-putra kerajaan. Untuk kita boleh menjadi pribadi yang memiliki kasih Kristus itu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah benar-benar persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah bahwa anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah benar-benar persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Kita akan bahwa Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu begitu mahal Tuhan. Kasih-Mu begitu mulia Tuhan. Kami sangat berharga karena Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang begitu mahal. Untuk itu Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Untuk kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk kami boleh mengerjakan bagian kami. Untuk kami boleh menyatakan Kristus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kau Allah yang besar.
semua Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kasih daripada Yesus Kristus lewat anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sampai hari ini. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.